Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas pembelajaran daring dengan menggunakan Padlet. Kita sekarang akan menuju ke Padlet. Bapak Ibu tinggal mengetik padlet.com, kemudian enter. Sebenarnya Padlet ini apa sih, Bu Ayun? Bapak Ibu, Padlet ini adalah alat atau dinding virtual online gratis di mana pengguna dapat mengekspresikan pemikiran mereka tentang topik pilihan mereka. Jadi semacam selembar kertas tetapi di web. Nah, apabila guru dan siswa ingin berdiskusi, berbagi tautan web, memposting pemberitahuan, atau mengumpulkan umpan balik, menonton dan berbagi video, nah di Padlet inilah tempatnya. Padlet ini juga merupakan alat yang hebat untuk mengirimkan catatan grup Bapak Ibu. Semacam papan buletin virtual online di mana siswa dan guru dapat berkolaborasi, merefleksikan sesuatu, berbagi tautan, berbagi gambar, berbagi lokasi dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah satu alat yang luar biasa yang sangat mudah, bahkan bisa digunakan oleh pemula. Maksud saya adalah beberapa orang yang mempunyai kemampuan atau keterbatasan dalam bidang IT gitu. Yang menarik adalah akun Padlet ini gratis dan Anda dapat membuat wall sebanyak yang Anda suka. Kebetulan yang saya pakai ini adalah bukan versi Padlet yang gratis karena saya merasa tertarik dengan Padlet. Jadi saya berusaha untuk menggunakan versi yang premium. Tampilan awal Padlet seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada Make a Padlet, Join a Padlet, Galeri. Ya, ada beberapa Padlet yang baru-baru ini saya buat. Di sini saya akan tunjukkan apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Padlet. Beberapa waktu yang lalu saya meminta murid saya untuk mengirimkan link dari artikel yang sudah mereka buat di blog mereka masing-masing yang menurut mereka bagus. Jadi di sini mereka tinggal mengetikkan nama, kemudian hanya melampirkan link. Jadi di sini mereka mengetikkan nama, kemudian melampirkan link artikel mereka. Cara kita untuk melihatnya adalah tinggal langsung klik saja, kemudian kita akan mengarah kepada blog yang sudah mereka buat. Seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa video berita yang sudah dikerjakan anak-anak dalam pelajaran simulasi digital. Jadi kalau untuk video, mereka menuliskan nama, kemudian mereka mengupload video mereka ke sini. Semuanya terlihat dalam satu lembar ini. Kalau misalnya ingin kita perbesar, bisa saja. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Intan Safira di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung. Saya akan memberikan sekilas informasi mengenai kondisi di desa saya semenjak merebaknya virus corona atau COVID-19. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita kangen ini sama anak-anak, ingin tahu mereka sekarang berada di mana, saya mencoba untuk mengumpulkan mereka tadi. Nah, ini anak-anak yang sudah mengisi ini ada dalam satu lingkaran karena mereka dalam satu kota ya. Jadi bentuknya jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya bagaimana kita melihat mereka satu persatu, di sini ada preview panelnya yang bisa kita pilih. Nah, di sini. Jadi kalau kita bisa, jadi cara kita melihat adalah seperti ini. Nah, oh berarti mereka ada di sini gitu. Nah, gini.
Menarik sekali bukan? Kita kembali lagi ke sini. Sekarang apakah kita bisa berkolaborasi dengan teman gitu? Bisa sekali. Ini saya berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk mengisi bahan membuat satu video. Jadi untuk membuat video kenang-kenangan, di sini kami menuliskan beberapa harapan, dan untuk di sini kami menuliskan beberapa harapan bersama-sama. Jadi kita semua berkolaborasi dalam satu wall ini. Nah, menarik bukan? Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba untuk membuat Padlet dalam versi gratis. Pertama kali kita buka browsernya terlebih dahulu, kemudian ketik padlet.com. Nah, akan diarahkan pada tampilan awal Padlet seperti ini. Karena kita belum mempunyai akun di Padlet, pertama kali yang kita lakukan adalah sign up for free. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita bisa mendaftarkan dengan akun Google, bisa menggunakan dengan akun Microsoft, atau login menggunakan Apple. Di sini saya akan memilih sign up with Google. Nah, otomatis seperti ini. Kebetulan dua ini sudah saya daftarkan untuk coba-coba. Saya akan menggunakan akun yang lain. Next. Kita masukkan passwordnya. Masih loading, kita tunggu dulu. Lalu kita diberi pilihan select untuk basic, free forever, kemudian ada yang versi pro. Di sini Anda bisa memilih versi yang Anda inginkan. Karena kita menginginkan yang gratis, maka kita memilih untuk versi basic. Secara otomatis kita sudah masuk ke dalam dashboard Padlet. Nah, ada dua cara. Di sini kita bisa langsung menuju ke dinding ini, atau kita membuat Padlet yang baru. Ada di sini perbedaan antara Padlet yang berbayar dengan Padlet yang tidak berbayar. Kalau Padlet yang tidak berbayar masih ada satu button upgrade seperti ini. Berbeda dengan akun saya yang pertama tadi yang sudah dalam versi berbayar, upgrade ini sudah tidak ada, jadi tinggal make a Padlet, join a Padlet, dan galeri. Nah, sekarang kita akan membuat Padlet. Di sini sudah tersedia otomatis dinding Padlet. Namun di sini saya akan membuat Padlet baru dengan mengklik make a Padlet. Kemudian akan diarahkan ke dalam tema yang bisa kita pilih di sini. Ada beberapa tema. Yang pertama adalah tema wall. Tema wall ini adalah mengatur konten dalam deretan kotak-kotak seperti ini. Yang kedua, tema canvas, scatter, group, and connect content in any way. Jadi menyebarkan, mengelompokkan, dan menghubungkan konten. Jadi ada koneksinya seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang stream. Yang stream ini bentuknya seperti konten dalam umpan yang mudah dibaca, yang bisa di-scroll dari atas ke bawah. Kemudian yang keempat ini model yang kisi-kisi, jadi mengatur konten dalam deretan kotak. Tema yang kelima adalah self. Ini tombol yang kelima dalam bentuk kolom-kolom. Tema yang keenam adalah back channel. Padlet ini digunakan untuk berkomunikasi dalam lingkungan seperti chat atau obrolan. Tema yang ketujuh, map, yang tadi sudah saya perlihatkan, jadi menambahkan konten ke titik-titik peta. Yang terakhir ini menarik sekali, yaitu timeline, jadi yaitu menempatkan konten di sepanjang garis horizontal. Ini cocok untuk sejarah. Cara menggunakan template adalah kita memilih salah satu template terlebih dahulu. Kita tentukan salah satu template yang akan kita gunakan, kemudian klik select.
Saya coba untuk memilih wall. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan tetapi kalau Anda ingin merubah, tinggal klik pada pengaturan. Di sini kita bisa memodifikasi semua hal yang akan kita rubah. Pertama, title. Title ini contoh kumpulan tugas animasi kelas 10 PKP 1. Biasanya kemudian kita buat deskripsinya. Saya biasanya menggunakan deskripsi ini untuk memberikan instruksi apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak. Contoh, tuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada titel. Kemudian beri judul video dan tampilkan dan upload video animasi Anda. Kemudian jika Bapak Ibu tidak suka dengan tampilan wallpaper yang sudah disediakan secara otomatis oleh Padlet, Bapak Ibu bisa merubahnya di bagian wallpaper ini. Tinggal klik, kemudian tersedia pilihan solid color. Ini kalau misalnya menggunakan gradient, kalau misalnya suka dengan tekstur dan pattern, atau menggunakan picture. Ini tinggal dipilih. Karena saya lebih menyukai ini, kita biarkan saja ini. Ini tidak akan saya rubah. Kemudian di bagian font ini Anda bisa memilih font yang mana yang sekiranya cocok menurut Anda. Pada bagian font ini adalah menu untuk memilih font yang sesuai dengan selera. Kemudian di bagian ini sudah cukup, tapi kalau misalnya ingin lebih, Anda bisa menyetingnya di bagian sini. Untuk memunculkan nama dari author, Anda bisa mengaktifkan di sini. Ini biasanya kalau yang ikut mengisi wall kita itu, kalau misalnya dia mempunyai akun di Padlet, otomatis nanti namanya akan muncul di bagian atas. Kalau kita menampilkan posisinya, bisa kita pilih new position atau pos terbaru, itu akan kita letakkan di bagian atas atau bawah. Di sini first, last, jadi di bagian pertama atau di bagian akhir. Untuk komentar ini bisa diaktifkan atau tidak. Di sini saya memilih untuk tidak mengaktifkan. Kemudian reaction, kalau ingin menambahkan grade atau star atau upvote atau like, nah di sini bisa memberikan grade. Saya coba untuk memberikan grade di sini, maksimal grade-nya 100. Itu. Kemudian ada pengaturan lain. Di sini ada require approval, jadi kita bisa memoderasi wall kita dan memberikan izin apakah orang tertentu boleh mengisi wall kita atau tidak. Saya tidak akan mengaktifkannya. Lalu di sini juga bisa memfilter kata-kata yang kasar atau yang buruk dengan menggunakan nice emoji. Ini lebih baik diaktifkan saja. Nah, jangan lupa ketika modifikasi sudah selesai, klik save. Kemudian close. Nah, Padlet sudah siap digunakan. Tadi ada yang terlupa di bagian address. Di bagian address ini kita bisa menggunakan langsung copy to clipboard di sini, tapi jika kita menginginkan hal yang spesifik, di sini bisa dirubah dengan menggunakan kumpulan. Di sini bisa dirubah dengan tugas animasi gitu. Lalu save. Close. Nah,
Padlet sudah siap digunakan. Kalau sebagai pemilik poll, di sini saya ingin mencontohkan kepada anak-anak bagaimana cara mengisikannya atau format yang benar seperti apa sih. Kita beri contoh aja di sini. Di sini kita arahkan kursornya pada tanda plus, kemudian double klik pensil, otomatis kita bisa menambahkan post. Kemudian beri judul videonya, misal video animasi guru COVID-19. Ketika kita ingin mengupload, tinggal klik upload atau bisa melampirkan link atau juga bisa dengan browse dari Google atau Snap. Snap ini otomatis menggunakan kamera yang jika Snap ini diklik, nanti akan otomatis menggunakan kamera pada laptop. Lalu di sini more, Anda bisa memilih apakah ingin kemudian ada more untuk memberikan pilihan yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya ingin melampirkan voice, kita pilih voice, screen, raw, place, padlet, tergantung kebutuhan yang diminta. Di sini saya akan mengupload video komputer. Karena yang diminta adalah video animasi, saya akan mencoba untuk mencari video animasi. Kebetulan di sini saya punya satu. Klik OK. Berarti kita tidak bisa karena file too large. Nah, di sini ada peringatan bahwa file terlalu besar. Baik, saya punya pilihan lain. Kalau misalnya tidak bisa mengupload video dari komputer, saya akan mencoba untuk memberikan linknya. Di sini enter any URL atau kita bisa menambahkan di sini sama saja. Saya akan mencoba membuka YouTube saya, video animasi yang saya punya, kemudian saya kopikan URL-nya, lalu saya pastekan di sini. Jadi copy paste, hanya seperti itu caranya, lalu klik save. Nah, otomatis videonya sudah terkumpul pada Padlet ini. Sekarang bagaimana caranya kita untuk men-sharekan link ini agar semua bisa berkolaborasi di dalam satu wall. Jadi anak-anak bisa mengumpulkannya di sini. Caranya adalah dengan klik share. Di sini ada beberapa pengaturan privasi. Visitor can't write. Jadi pengaturan privasi. Kita bisa menggunakan copy link atau menggunakan QR code, email, share on Facebook, share on Twitter. Nah, saya menggunakan copy link to clipboard saja. Di sini privasinya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Jadi tinggal klik change. Kemudian Anda bisa memilih apakah ini untuk private, password, secret, atau public. Kita pilih yang secret saja. Kemudian pengunjung atau visitor permission-nya kita atur apakah hanya bisa membaca saja, bisa menulis, atau bisa mengedit. Lebih aman kita menggunakan can write saja. Jadi mereka hanya bisa menulis tanpa bisa mengedit. Begitu. Ini sudah benar seperti ini. Lalu save back. Nah, kalau sudah selesai kita close. Kalau sudah dipastikan seperti itu, sekarang kita kembali ke share, kemudian copy link to clipboard, otomatis tercopy, lalu kita pastekan di sini. Nah, linknya sudah kita dapatkan dan link ini nanti yang akan kita sharekan kepada siswa. Itu yang pertama. Close. Sudah selesai. Bapak Ibu, ini otomatis tersimpan. Sekarang kita coba akan kembali dan mencoba tema yang lain. Bapak Ibu, saya kembali ke tampilan awal. Kita akan membuat Padlet yang lain dengan menggunakan map. Caranya adalah pilih map, kemudian kita akan diarahkan ke dalam Padlet seperti ini. Lalu
ketik titelnya misalnya tentang presensi siswa. Di deskripsi ini diberi dengan petunjuk untuk anak-anak. Ketik nama kalian, kemudian pilih lokasi kalian saat ini dan sertakan foto. Nah, untuk yang lain-lain kita bisa memilih di sini. Misalnya alamatnya saya rubah, untuk linknya saya rubah misalnya presensi misal seperti ini. Lalu stylenya, untuk style map juga bisa dipilih sesuai dengan selera Bapak Ibu. Saya coba memilih yang agak terang di sini. Nah, untuk attribution-nya saya aktifkan, komennya tidak saya aktifkan, reaction-nya juga tidak akan saya aktifkan. Ini tanpa nilai. Untuk profilnya tidak saya aktifkan, biar saya tidak mengapprove satu persatu. Filternya saya aktifkan seperti ini. Kemudian next. Nah, lalu start posting. Di sini saya akan memberikan contoh pengisian kepada anak-anak. Misal saya ingin menunjukkan lokasi saya kepada anak-anak. Contohnya adalah klik 2 kali. Di sini ada opsi bisa langsung diketik atau di drag and drop. Saya memilih untuk opsi pertama. Misalnya saya menuliskan alamat saya. Misalnya alamat saya di masjid gitu ya. Masjid Darussalam Selok Besuki, misal begini. Saya temukan alamat saya. Nah, di sini akan muncul dialog seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan nama, misal Rodul Ayun. Seperti ini. Lalu saya akan menambahkan foto. Tinggal menambahkan, kemudian pick file di sini, dan saya pilih foto saya, misal open. Seharusnya kalau tempat ya fotonya tempat, tapi saya tidak punya foto tempat, saya kasih foto yang lain saja sebagai contoh. Nah, jadinya nanti seperti ini. Jadi seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini kalau misalnya banyak, seperti yang saya contohkan di video di awal-awal tadi. Jadi kalau misalnya anak-anak semua absen, mereka akan berada di lingkaran ini. Lalu kok tampilannya hanya tim saja gitu? Bagaimana cara agar ini tidak klik satu-satu misalnya? Bapak Ibu bisa mengklik open preview. Di sini ada panel preview. Nah, seperti ini. Nanti ini kalau misalnya ada banyak anak berjejer gitu, tinggal Bapak Ibu memilih salah satu yang ingin dilihat. Misalnya di sini hanya ada saya, ya saya akan klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi ada banyak template yang bisa digunakan. Bapak Ibu di situ bisa explore mana yang akan digunakan. Lalu bagaimana cara kita men-sharekan kepada anak-anak? Sama seperti tadi, yaitu tinggal klik share, kemudian copy to clipboard, kemudian copy link to clipboard. Jangan lupa untuk privasinya pastikan benar. Kalau misalnya public ya public. Ini yang penting di visitor permissionnya di sini. Jangan sampai anak-anak tidak bisa menulis. Kalau untuk edit jangan, nanti karena kalau misalnya mereka bisa mengedit, mereka bisa menghapus punya yang lain. Kalau misalnya di atas can read, mereka hanya bisa membaca saja, tapi tidak bisa untuk menuliskan sesuatu dan tidak bisa berkolaborasi di sini. Nah, kalau sudah dipastikan seperti itu, tinggal klik share, kemudian copy to clipboard. Nah,
Yang kedua, kita pastekan di sini. Copy paste, copy lalu dipastekan di sini. Nah, di sini kan ada dua yang harus mereka isi. Nah, ini nanti Bapak Ibu mengirimkan bisa melalui WA atau dengan media apapun yang bisa dijangkau. Saya ulangi, mereka tinggal langsung klik link ini, mereka akan diarahkan kepada wall Bapak Ibu. Jadi tanpa mereka menggunakan akun, mereka secara otomatis bisa mengisi Padlet secara bersama-sama. Akan lebih baik jika mereka juga mempunyai akun sendiri-sendiri di Padlet. Jadi nama mereka nanti akan muncul seperti ini. Ada nama di sini kan, ada nama saya di atas. Walaupun saya tidak memberikan nama di bawah, jadi di atas sebenarnya sudah ada namanya. Namun itu hanya berlaku pada anak-anak yang sudah mempunyai akun di Padlet. Jadi lebih baik Bapak Ibu mengajarkan anak-anak supaya mereka mempunyai akun di Padlet. Nah, kalau mereka tidak mempunyai akun di Padlet, bagaimana? Apakah mereka tidak bisa menuliskan di sini? Masih bisa, akan tetapi nama yang di bagian atas itu biasanya anonim gitu. Anonim atau tidak dikenal. Demikian Bapak Ibu pembahasan tentang Padlet. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar untuk pembelajaran daring ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.